السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'alal jazaa'a min jinsil amal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi al-muqsirah bitaqwallah, fa inna taqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla la yudhi'u syai'an min a'mali ibadihi. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna allaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kullu 'amalin ya'lamuhul insan sayuhasabu 'alaihi yaumal qiyamah, in khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, khatib mengingatkan pribadi dan juga mengajak seluruh jamaah, marilah kita senantiasa menjaga dan juga terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan sebuah tema tentang jangan meremehkan yang sedikit. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran berharga kepada kita. Dari hadis ini, insya Allah secara makna mungkin pernah ataupun sering kita dengar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyin yalhathu qala kada yaqtuluhul 'atash fanaza'at khuffaha fa'awthaqathu bi khimariha
fanaza'at lahu minal ma'i faghufira laha bidzalik. Yang artinya seorang perempuan tukang zina diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia melihat atau mendapatkan seekor anjing yang sedang kehausan menjulurkan lidahnya di atas sebuah sumur. Hampir saja seekor anjing ini mati gara-gara kehausan yang dirasakan. Lalu kemudian si perempuan pezina tadi, ia melepaskan khufnya, melepaskan sepatunya, lalu mengikat dengan kain penutup kepalanya, lalu ia mengambilkan air, dan air tersebut diberikan kepada seekor anjing yang sedang kehausan tadi. Lalu apa yang terjadi? Dalam ujung hadis tadi, faghufira laha bidzalika, ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tukang zina yang, mohon maaf, pastinya di tengah masyarakat ini adalah satu perbuatan yang sangat keji. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, remaja-remaja kita dijaga oleh Allah dari perbuatan yang keji ini. Akan tetapi ketika ia berbuat sesuatu yang sepertinya remeh, sepertinya tidak ada nilai, akan tetapi apa yang ia lakukan mengundang turunnya rahmat Allah, mengundang ridha Allah, sehingga Allah berikan ampunan atas apa yang ia lakukan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis yang kedua yang ingin khatib ketengahkan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Hadirin jemaah Jumat, menampakkan wajah yang sumringah, menampakkan wajah yang ramah, tersenyum di hadapan saudara muslim, itu ternyata pahalanya besar. Bahkan itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amal yang sedikit ini ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, maka balasannya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Yang artinya seseorang melewati sebuah jalan, ia mendapatkan ada cabang pohon atau ranting yang menghalangi jalanan tersebut. Lalu kemudian ia berkata, wallahi demi Allah, aku akan singkirkan ini ranting supaya tidak mengganggu saudara-saudara muslim yang lewat di jalan ini. Apa di penghujung hadis tadi? Fa udkhilal jannah. Allah masukkan seseorang tadi, si laki-laki tadi, ke dalam surganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari ketiga hadis yang disampaikan tadi, betapa amal yang sepertinya sepele, akan tetapi jangan dianggap remeh oleh kita. Karena bisa jadi hal tersebutlah yang mengundang turunnya rahmat Allah. Jangan-jangan amal tersebutlah yang mengundang ridha Allah, sehingga kita layak dan pantas mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah atau lakukanlah dari amal itu apa yang kalian mampu, apa yang kalian kuat. Fa innallaha la yumallu hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa inna ahabbal a'mal ilallah ma dama wa in qalla.
Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang mudawamah, amal yang konsisten, amal yang kontinu untuk dilakukan, amal yang istiqomah dilakukan, wa in qalla, meskipun amal tersebut itu sedikit. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu selanjutnya kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi amal-amal baik yang dilakukan ternyata bisa mengundang rahmat Allah, mendatangkan ridha Allah, menyebabkan seseorang mendapatkan balasan ampunan, bahkan sampai mendapatkan surganya Allah. Ini dalam hadis berikut kebalikannya, yakni kita tidak boleh menyepelekan urusan kejelekan, keburukan, kemaksiatan walau sedikit pun. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabathatha falam tut'imha wa lam tad'ha ta'kulu min khashasil ardi. Yang artinya seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor kucing yang ia ikat, sehingga si kucing tadi dia tidak bisa mencari makan, dan ia sendiri tidak memberikan makan terhadap kucing tersebut. Ia pun tidak melepaskan kucing tadi sehingga si kucing tadi mencari makan sendiri, maka si perempuan tadi dimasukkan ke dalam neraka. Membiarkan seekor kucing tidak bisa mencari makan, itu ternyata menyebabkan perempuan tadi yang disebutkan dalam hadis mendapatkan balasan masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian hadis yang kedua dinyatakan, dan hadis ini di dalam kitab tentang rahasia umur manusia itu disebutkan bahwa satu ketika Rasulullah SAW melewati pemakaman, lalu kemudian beliau berhenti dan beliau mematahkan pelepah kurma, sebatang kurma, lalu ia tancapin di atas kuburan tadi, yang beliau bersabda kepada para sahabat bahwa penghuni kubur ini sedang disiksa. Lalu apa sabda beliau? Sabda beliau adalah, inna ammata adzabal qabri minal baul. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan gara-gara al-baul. Apa? Masalah air kencing, masalah pipis yang tidak tuntas di dalam masalah bersucinya. Sepertinya sepele, bahkan mohon maaf, mungkin bahkan di kalangan kita kaum Adam ya, bapak-bapak, masalah urusan cebok ini kadang-kadang disepelekan. Akan tetapi kalau melihat kepada sabda Nabi, kebanyakan adab kubur disebabkan gara-gara masalah bersuci, karena habis buang air kecil tidak tuntas, tidak beres. Maka penting bagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita, pipis harus di tempatnya, dan setelah itu harus bersuci. Kenapa? Dampaknya dahsyat. Sepertinya sepele. Itu yang kedua. Lalu sebagai penutup hadis yang terakhir, Atib ketengahkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berucap atau berkata dengan satu perkataan, dengan satu kalimat yang menyebabkan ia terjerumus ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Masya Allah. Satu kata bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka yang mana dalamnya antara masyrik dan maghrib, sejauh jarak timur dan barat. Artinya subhanallah, masya Allah, betapa kita harus waspada dan harus hati-hati. Urusan yang kecil saja ternyata Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Di dalam surah Az-Zalzalah, Khatib bacakan di awal tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal kebaikan
seberat biji dzarrah pun ia pasti akan melihat hasilnya, ia akan pasti melihat balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang berbuat atau beramal keburukan walaupun sebesar biji zarrah pun ia sama akan merasakan balasannya. Oleh karena itu, urusan yang kecil saja ternyata berat balasannya, maka kita tidak boleh menyepelekan, apalagi urusan yang besar. Urusan umat, urusan agama tidak boleh dianggap sepele. Karena ternyata urusan yang sepele dari kejelekan bisa menyebabkan seseorang mendapatkan adab yang pedih. Pun demikian dalam urusan kebaikan, jika dilakukan ternyata bisa mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesimpulannya ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk tetap waspada dan hati-hati dalam beramal, dalam berucap, dalam bertindak. Kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, senantiasa membimbing kita, membimbing ucapan kita, amal kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا، ولك الحمد دائما أبدا، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم تفوزون ولعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن كرب أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.